Oke, berbicara tentang media sosial ya Kang ya. Di medsos tuh khususnya di Instagram gitu kan, banyak banget postingan-postingan lowongan pekerjaan gitu kan. Yang kayak tiap scroll tuh ada gitu lowongan kerjaan ini, lowongan kerjaan itu. Tapi banyak Gen Z itu yang ngeluh realitanya tuh yang keterimanya tuh dikit banget gitu kan. Nah, menurut pendapat Kang Guru dengan apa sih? Lowongan pekerjaan ini tuh beneran banyak atau realitanya tuh nggak sebanyak yang diposting gitu? eh Facebook dan IG ya yang di Meta itu penipuannya paling banyak. eh jadi pada bagian itu penipuannya paling banyak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada sebagian dari perusahaan-perusahaan itu yang secara sengaja emang buka lowongan pekerjaan dan itu sebenarnya hanya untuk dapat duit. Jadi dapat duitnya adalah dengan membuka lowongan pekerjaan. Ada beberapa, misalkan salah satu modus yang cukup cukup dikenal itu adalah lowongan pekerjaan. Masuk ke sini, oke, Anda keterima tapi syaratnya bayar dulu sekian sekian ya, Oh karena ya, nanti masuk banyak. lowongan pekerjaan. Pas sudah situ ternyata zong atau bekerja di luar bidangnya dan dia harus nipu orang lain berikutnya gitu. Ada yang seperti itu dan lain sebagainya. Tapi prinsipnya begini, kalau kita menemukan ada lapangan pekerjaan yang terlalu mudah untuk didapatkan, maka hampir pasti itu adalah scam. Hampir pasti itu adalah penipuan. Kalau misalkan tulisannya di sini sudah ada mulai ya tulisan gaji 16 juta per bulan tanpa ini, tanpa ribet, tanpa apa dan sebagainya, langsung abaikan. Oke. Nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin kayak gitu. Terus kita menemukan, tapi kan ada influencer itu tuh kaya raya, tajir melintir. Siapa tuh? Misalkan kita sebut ya, tuh Timothy Ronald kaya gara-gara Bitcoin, gara-gara trending. Kita juga harus ngikutin trending ya kayak gitu ya. Timothy Ronald kaya tuh bukan gara-gara trending, bukan gara-gara Bitcoin, tapi gara-gara dia emang layak untuk dapat duit. Dia tuh kerja Betul. kerasnya ekstrim. Jadi seandainya dia nggak punya Bitcoin, dia tetap akan kaya. Karena yang paling penting tuh mentalnya, bukan apa lapangan pekerjaannya. Coba sekarang Oke. begini, mana yang mungkin lebih kaya? Influencer atau pemain bola? Pemain bola? Enggak. Enggak. Pemain bola kalau sekelas Tarkam susah dapat duitnya. Influencer kalau sekelas Mister Beast bisa tajir melintir. Coba dibalik. Influencer kalau sekelas yang bikin yang alay-alay jamet-jamet itu gak laku. Tapi kalau Betul. sekelasnya kalau misalkan dibandingkan dengan Cristiano Ronaldo gitu yang sekaya ya bisa. Jadi pelukis nih ya, pelukis sama dokter mana yang lebih kaya? Dokter. Tergantung orangnya, bukan Oke. profesinya. Bukan profesinya. Dokter bisa kaya raya, bisa. Bisa dia nelangsa jadi fakir miskin, bisa. Kalau nggak laku. Betul. Gitu kan. Begitupun pelukis. Pelukis ada yang harga satu lukisannya itu 1 triliun. Ada. Pembeli seni gitu ya. Iya. Jadi kolektor-kolektor. Bayangin kalau satu lukisan 1 triliun. Dia bikin 5. Udah itu mah pensiunan gitu kan. Oke. Nah, jadi maksudnya Gen Z zaman sekarang please jangan ketipu sama pekerjaan sama orang. Wah, itu Timothy Ronald gara-gara Bitcoin. Wah, si ini gara-gara bikin ini, si itu bikin itu. Bukan gara-gara itunya. Tapi Iya. gara-gara orangnya emang layak untuk dapat. Makanya Gen Z fokus sekarang itu bukan nyari kerja, tapi layakkan diri agar bisa dapat uang, dapat penghasilan, kemandirian finansial yang cukup. Bukan nyari kerjaan jenis apa. Kan banyak Gen Z sekarang, kamu kuliahnya di mana? Aku mau kuliah di kedokteran biar gampang cari kerja. Kacau, otaknya mikirnya salah. Iya betul. Mikirnya itu salah. Karena gampang nyari kerja tuh bukan gitu. Gampang nyari kerja tuh ada teman saya, penghasilannya tuh 800 juta sebulan. Apa coba kerjaannya? Apa? Kerjaannya itu adalah cari ular di sawah. Terus diviralin gitu. Dan memang dia viral. Oh, viral. Nggak, cuman maksudnya kerjaannya itu emang nyari ular di sawah gitu.
Oke. Terus dia makan, terus ngaku-ngaku dia adalah puncak rantai makanan, nah, gitu kan. Oke. Nah, dia ngaku gitu dan terus dia dari AdSense dapat diundang sama tentara untuk ngajarin survival di hutan gitu misalkan. Itu gede dari situ juga. Kemudian dari banyak iklan dan sebagainya. Kerjaannya apa? Nangkepin ular. Nah, jadi maksudnya sekali lagi jangan abaikan pekerjaan, tapi yang kita pikirkan itu adalah kelayakan kita. Skill kitanya juga. Iya, skill kitanya juga. Ini teteh-teteh di sini, akang-akang di sini, ada yang misalkan dagangnya itu tukang bala-bala di depan gitu. Bisa nggak tajir melintir? Ya bisa. Kemarin ada supir ojol di Indonesia, motor gitu ya. Jadi wakil menteri, padahal dianya adalah, ya kan bisa Iya, kan? bisa. Bisa. Jadi di Indonesia tuh banyak, ya fokusnya bukan soal pekerjaan. Baik. Jadi nyari peluang ya. Bukan nyari peluang, bukan, sama sekali bukan nyari peluang. Baik. Fokusnya diri aja. Gimana caranya biar kita tuh punya kualitas yang sangat-sangat layak gitu. Baik. Jadi ya udahlah gitu aja. Oke. Terus tadi sebelumnya disinggung juga tentang AI nih. Sekarang Gen Z tuh, khususnya Gen Z tuh pada panik katanya lowongan kerja kita tuh digantiin sama AI gitu kan. Betul. Karena emang banyak juga kan dari apalagi entry level ke bawah tuh udah digantiin sama AI gitu. Betul. Kan. Ada gak sih skill human yang harus kita tingkatkan biar gak digantiin sama AI? Ada banyak sih sebenarnya yang bisa, tapi intinya gini, di masa depan kita tuh tidak akan menjadi korban dari keganasan AI, kita tuh akan berkolaborasi dengan AI. Nah, makanya nanti di masa depan yang jago itu adalah yang bisa berkolaborasi dengan AI, bukan yang tidak bisa. Nah, jadi ada nggak sih kerjaan yang tidak tersangkut paut dengan AI? Ya selalu ada, sekarang tuh selalu ada. Tapi sekali lagi ya, kita tuh fokusnya adalah kolaborasi. Dan yang lebih pentingnya gini, kemarin ada banjir Sumatera, gede banget. AI nggak bisa ngegantiin tim SAR. Betul. Tapi tim SAR bisa menggunakan AI untuk untuk melakukan pemetaan. Nah, jadi kita tuh nggak digantikan di situ, tapi kita justru bisa dibantu oleh AI. Misalkan begitu ya. Nah, atau pakar lingkungan. Nah, pakar lingkungan itu akan sangat terbantu oleh AI. Tapi karena pakar lingkungan itu justru nanti harus datang ke pohon, mendaki gunung lewati lembah, ketemu sama macan dan dinosaurus. Nah, itu AI itu nggak bisa main di situ. Baik. Itu yang pertama yang tidak tergantikan oleh AI. Kemudian yang kedua itu adalah AI itu tidak menghilangkan pekerjaan, tapi justru memperbarui pekerjaan. Contohnya adalah tukang ojek. Dulu tukang ojek itu mangkal. Iya. Dan dari satu tempat ke tempat yang lain biasanya radiusnya itu antara 1 km sampai 5 km, ya bolak-balik aja di situ karena di pangkalan. Dan itu penghasilannya tidak menentu. Nah, sekarang pakai AI, pakai aplikasi yang ojol itu kan ada AI-nya di sana. Oh iya, betul. Nah, dari situ apa? Ojeknya tidak hilang, yang hilang dan tergerus itu adalah ojek pangkalan. Dulu dominan, sekarang menjadi jauh lebih sedikit ojek pangkalannya. Gara-gara AI. Adanya teknologi gitu kan. Iya, betul. Terus contoh yang lainnya, teman saya, tukang editor. Dia tuh ngeditnya itu di sebuah perusahaan televisi yang kemarin digeruduk sama pesantren itu. Nah, iya itu televisi itu. Dia tuh dulu editor di situ. Terus dia tuh kerjanya tuh habis-habisan. Dan di perusahaan itu tuh yang di bawah naungannya itu ada sekitar 7 orang. Dia tuh pimpinannya, bosnya para editor. Tapi lambat laun ketika ada aplikasi baru, ada AI baru, editor tuh awalnya 7 dikurangin jadi 5, dikurangin jadi 3, dan terakhir dirinya sendiri, seorang diri, dan akhirnya dirinya harus memecat dirinya sendiri, dan akhirnya dia tidak lagi tergabung di sana karena sudah tidak dibutuhkan. Karena apa? Karena sudah ada AI untuk editor.
Luar biasanya apa? Dia sudah dipecat, sudah mengundurkan diri, sudah dipecat, sudah tidak ada hubungan dengan perusahaan, tapi penghasilannya malah bertambah. Karena dengan AI yang sama, dia bisa ngedit video sendirian. Yang tadinya butuh tim. Iya. Betul. Dan kemudian dia jual ke perusahaan secara ketengan, dia bikin platform YouTube, dia bikin TikTok dan lain-lain. Dari situ dia dapat penghasilan. Dia dipecat, dia tinggal satu orang itu, tapi satu orang itu tuh menggunakan AI yang sebelum-sebelumnya berkembang itu, ya udah balas dendam dia pakai itu. Nah, jadi dalam hal ini AI itu sangat mengkhawatirkan untuk pihak-pihak yang gagal beradaptasi. Baik. Jadi kalau AI itu bisa beradaptasi, kita bisa beradaptasi terhadap AI, maka kita tuh relatif punya kesempatan yang lebih besar.